Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersyukur kepada Allah sebagai hamba yang beriman. Iman ini nikmat teragung dari semua pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun Allah tidak memberikan kita harta, pangkat, jabatan, kedudukan, semata-mata iman Allah berikan kepada kita, itu sudah nilai yang teragung dari segala-galanya. Karena segala sesuatu akan fana, iman itulah yang akan kelak menolong kita. Kita berharap iman itu kekal. Allah bimbing hati jiwa kita. Ketika kita akan meninggalkan alam ini, Allah bimbing kita mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Salawat dan salam mari sampai kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap dari tidur kita sampai tidur lagi kita mencontoh kehidupan Sayyidina Muhammad. Karena yang paling dekat dengan pertolongan Allah, yang paling dekat dengan kasih sayang Allah, yang paling dekat dengan ampunan Allah adalah mereka-mereka yang kehidupan mereka mirip dengan kehidupan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara, hari ini tema kita tuntutan berhari raya. Hari raya itu sebuah hal yang sangat menggembirakan. Selesai kita melakukan ibadah puasa, kemudian kita isi dengan tarawih, kita bertilawah Al-Quran, zikir, salawat, impak, berbagai macam kebaikan telah kita lakukan. Kita berharap hari raya yang kita lakukan ini punya nilai yang sangat besar. Bukan hanya bentuk fisik berhari raya, tapi ada lebih besar daripada itu. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atu yazid. Bukanlah disebut hari raya mereka yang pakaian yang baru, sepatu baru, cincin baru, handphone baru, jam baru, kendaraan baru, rumah baru, bahkan istri baru. Walakinnal liman ta'at yazid, akan tetapi hari raya itu adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Lebih baik ibadahnya, kualitasnya lebih baik, kuantitasnya pun lebih baik. Saudara, ketika kita masuk di hari raya, apa yang kita lakukan? Dari banyak sunnah, tentu dalam waktu yang sangat singkat 6-10 menit ini tidak bisa kita bahas seluruhnya. Pertama, disunnahkan bagi kita mandi. Laki-laki, perempuan ketika berhari raya sunnah mandi. Bahkan bagi mereka wanita-wanita yang tidak sholat dengan sebab haid atau nifas sekalipun disunnahkan oleh agama mereka mandi di hari raya itu. Kemudian menghidupkan malam dengan ibadah. Orang menghidupkan malam hari raya dengan hura-hura. Memang tidak tidur malam itu, tapi tidak tidur urusan yang kadang tidak baik, melanggar aturan agama. Agama mengajarkan menghidupkan malam untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Sampai Nabi pun menyebutkan min ihya layalai al-aid lam yamut man ihya lailatai al-aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang-orang yang menghidupkan dua malam, malam Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, dengan melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah, orang yang semacam itu, kata Nabi, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya ketika seluruh manusia, hari itu mayoritas manusia hatinya mati kepada Allah. Tapi orang-orang menghidupkan malam Id itu dengan macam-macam ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disunahkan memperbanyak takbir dari sejak terbenam matahari masuk maghrib malam Id sampai pelaksanaan sholat Id. Memperbanyak takbir. Ini takbir mursal, saudara. Boleh di masjid, di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja. Tidak terikat dengan satu amal, kapan dan dimanapun. Ditakbir malam Idul Fitri ini, Idul Fitri disunnahkan oleh agama. Bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita telah selesai melakukan ibadah yang amat sangat agung dan mulia ini.
Kemudian disunahkan bagi kita ketika akan hadir untuk melaksanakan sholat id, sunnah makan dulu sebelum berangkat sholat id. Beda dengan Idul Adha. Idul Fitri sunnah makan dulu. Ya, sunnah dengan kurma 1, 2, 3 butir kurma. Walaupun orang kadang makan dengan yang lain, sunnah makan terlebih dahulu. Idul Adha sunnah al-imsak, menahan diri, jangan makan dulu, sholat dulu baru makan. Idul Fitri makan dulu sunnah baru berangkat ibadah sholat id. Kemudian disunahkan oleh agama berjalan kaki menuju tempat sholat. Jalan saudara, jalan pelan-pelan itu bukan bagian daripada syiar. Sunnah jalan. Berikutnya membedakan rute jalan juga disunahkan oleh agama. Kalau tadi dia berangkat menuju tempat sholat dari jalur A, pulang dari jalur B, bahkan disunahkan dia berangkat dengan rute yang lebih jauh ke tempat sholat dari pulangnya. Kenapa? Semakin tambah jumlah langkah itu, maka semakin bertambah pula nilai ibadahnya. Masya Allah, saudara. Seperti contoh salat jamaah, kita salat jamaah ke masjid, tiap langkah Allah ampunkan 10 kebaikan, tiap langkah Allah ampunkan 10 kesalahan, tiap langkah Allah berikan 10 derajat, tiap langkah Allah berikan 10 kebaikan, dapat aminnya para malaikat, pulang membawa 1000 rahmat Allah. Jadi nilai langkah itu punya nilai. Begitu juga bagi orang yang berangkat untuk hadir sholat Idul Fitri. Sunnah mereka jalannya beda rute dan jalannya untuk menuju sholat lebih jauh dari pulangnya. Kemudian tahniah disunahkan kita memberikan ucapan selamat. Selamat dong. Kita baru selesai ibadah yang targetnya takwa. Jaminan dari Allah, la'allakum tattaqun. Kalau kau puasanya benar, pasti kau jadi orang takwa. Bukan mudah-mudahan, pasti kau jadi orang takwa selama puasa yang kau lakukan benar, aturannya benar, syariat yang diamalkan benar, adabnya dijaga, akhlaknya dijaga, tidak maksiat, menjaga dari yang haram, yang mungkarat, yang sayyiat, yang mukhalafat. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, dia jaga semua porsi puasa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. La'allakum tattaqun. Pasti orang ini kelak jadi orang yang takwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangkan. Jangan kita jadikan ibadah yang telah Allah karuniakan kepada kita buang begitu saja. Ampunan telah diberikan oleh Allah, lantas kita mengotori telah sesuatu yang telah disucikan oleh Allah. Jaga, pertahankan ampunan ini. Langgengkan ampunan Allah ini dengan istiqomah melakukan segala macam hal yang baik. Ya, berjabat tangan disunahkan oleh agama. Siapa orang ketemu dari 2 orang muslim, kata Nabi, bertemu di antara keduanya berjabat tangan, maka terhapus dosa keduanya sampai tangan itu terlepas. Maka jabat tangan itu lama-lama 15 menit berjabat tangan, dah apa-apa. Dosa bersih di antara keduanya. Tapi ingat, berjabat tangan memang diatur oleh agama, syariat agama, sunnah, dapat pahala, diampunkan dosa keduanya. Tapi berjabat tangan pun pakai aturan syariat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan berjabat tangan kepada lawan jenis yang tidak mahram. Wanita jangan pakai parfum kecuali di rumah bersama suami. Kadang Masya Allah dia berhari senang pakai parfum para wanita. Sudahlah, pakaiannya tidak baik. Bahkan sholat id pun dalam syariat agama, bagi mereka yang tidak bisa menjaga dirinya dari para wanita, dia hadir untuk hadir sholat id, dimakruhkan oleh agama. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Mereka yang berangkat dengan tidak izin suami, membuka aurat atau berpakai aurat tapi tidak standar syariat, berwangi-wangi yang mengundang syahwat laki-laki, dilarang oleh agama. Sampai urusan ibadahnya pun dilarang, apalagi urusan yang mubahat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan Aid ini penuh dengan keberkatan. Tapi ingat, Aid itu bukan pakaian baru, bukan kendaraan baru, bukan fasilitas baru, tapi Aid itu adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Semoga saya dan kita semua diberikan Allah kekuatan
untuk semakin meningkat kedekatan diri kepada Allah, kedekatan diri kepada sunnahnya Rasulullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah